Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan Cahya akan menjelaskan mengenai halal lifestyle menggunakan produk peternakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait halal lifestyle dengan produk pangan hasil peternakan. Nah, mungkin teman-teman sekarang udah gak asing lagi terkait halal lifestyle karena di era 4.0 ini pasti udah banyak banget yang menerapkan prinsip halal lifestyle. Oke, kita next ke pengertian dari halal itu sendiri. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi, halal itu merupakan sesuatu yang dengannya terurailah tali yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Oke, kita next ke pengertian halal lifestyle. Dari teman-teman mungkin ada beberapa yang belum paham terkait halal lifestyle. Apa sih halal lifestyle itu? Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi menurut isef.co.id, halal lifestyle itu dapat diartikan sebagai gimana individu menjalani hidupnya sehari-hari dengan prinsip halal. Halal lifestyle kan kehidupan sehari-hari ya. Gimana style kita sehari-hari itu kayak gimana? Entah itu dari tingkah laku, kemudian kebiasaan, aktivitas hingga minat dan ketertarikan, dan semua harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi halal lifestyle itu tidak melulu tentang makanan, tentang minuman, tentang kosmetik, tentang obat-obatan, tapi seluruhnya. Oke, kira-kira produk pangan peternakan itu ada apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini udah tahu lah ya. Produk peternakan itu udah pasti daging. Kemudian produk yang kedua itu yaitu telur. Nah, untuk telur sendiri ini bisa berasal dari hewan diunggas, di kelompok unggas. Kemudian yang ketiga itu ada susu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi cemaran haram pada produk peternakan. Yang pertama dari daging sendiri. Nah, dalam penyembelihannya kita harus pastikan bahwa sumbernya itu adalah hewan halal dan proses penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian daging sendiri biasanya diolah menjadi berbagai macam produk, misalkan sosis, kornet ataupun bakso. Hal yang menjadi titik kritis keharamannya, yakni kita harus perhatikan pada proses pembuatannya seperti penggilingannya maupun bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam produk-produk tersebut. Selanjutnya untuk susu, misalkan produknya adalah yogurt, ice cream, ataupun keju, hal yang perlu diperhatikan juga kurang lebih sama, yakni pada proses pembuatannya serta bahan tambahan yang ditambahkan. Kemudian untuk hasil samping, misalkan gelatin ataupun kulit, kita juga harus mengetahui asal dari hewannya apakah halal ataupun tidak. Tips and trik mengenai memilih pangan peternakan yang halal. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu memahami secara lengkap terkait halal dan haram, khususnya pada pangan. Kita harus tahu berdasarkan sumber-sumber dari Al-Quran maupun hadis, sehingga kita harus memperkaya diri dengan mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, itu kita harus membiasakan diri untuk membaca label kemasan produk dengan teliti, terutama pada tabel komposisinya. Kita bisa dilihat di situ apakah di situ tercantum bahan-bahan yang haram atau tidak. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa memastikan bahwa pada produk kemasannya itu terdapat logo halal pada produknya. Selanjutnya, yakni kita dapat melakukan cek secara online terkait produk-produk di Indonesia yang sudah bersertifikat halal, yang dapat dilakukan dengan mengakses website LPPOM MUI, kemudian melakukan cek produk halal dengan menuliskan nama produk ataupun nama produsen atau nomor sertifikat dan valid N, atau menggunakan kategori yang telah disediakan di website. Manfaat mengkonsumsi pangan peternakan halal, yang pertama pastinya kondisi jasmani serta rohani kita akan semakin terjaga karena asupan yang kita dapat ini sudah terjamin halal. Kemudian yang kedua, tubuh ini akan mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan cukup. Karena kita ketahui bersama bahwa produk pangan peternakan ini mengandung banyak gizi yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang terakhir, kita juga pikirannya menjadi lebih tenang dan tentram karena kita sudah tahu bahwa asupan bahan makanan yang nantinya akan dijadikan sumber energi bagi beragam aktivitas kita ini adalah produk yang halal. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan terkait halal lifestyle mengenai produk peternakan. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian harapannya kedepannya teman-teman lebih memperhatikan terkait kehalalan dari suatu produk apapun itu, dan apapun yang kami sampaikan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.